Tajuk rencana menghadapi gempuran rokok ilegal. Cukai rokok yang naik membuat harga rokok ikut naik. Yang terjadi, konsumen hasil tembakau mencari alternatif yang lebih murah termasuk rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang cukup masif merugikan negara dan menambah berat pengendalian konsumsi tembakau. Seperti barang ilegal lainnya, rokok ilegal diburu karena harganya yang jauh lebih murah ketimbang yang legal. Usaha ekstra berburu barang ilegal juga menimbulkan keasikan tersendiri bagi sebagian orang. Rokok dikatakan ilegal jika tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai bekas pakai. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, rokok juga disebut ilegal jika menggunakan pita cukai milik perusahaan lain atau menggunakan pita cukai bernilai lebih rendah. Cukai rokok menyumbang penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Penerimaan kepabean dan cukai ditargetkan mencapai Rp320,98 triliun dengan Rp246,08 triliun diantaranya berupa penerimaan cukai. Dari jumlah itu, penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT ditargetkan Rp230,41 triliun atau 93,6% dari penerimaan cukai. Hingga Juli 2024, realisasi CHT sebesar Rp111,33 triliun atau tumbuh 0,09% secara tahunan. Mengutip Kompaspedia pada Desember 2022, pemerintah menaikkan cukai rokok pada 2023 dan 2024 dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya untuk menekan jumlah perokok anak. Mengacu pada survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 oleh Kementerian Kesehatan, 7,4% dari 70 juta perokok aktif di Indonesia atau setara 5,18 juta orang adalah anak-anak berusia 10 hingga 18 tahun. Meski demikian, upaya mencegah kenaikan jumlah perokok dengan cara menaikkan cukai rokok berhadapan dengan keberadaan rokok ilegal. Seperti halnya segala sesuatu yang ilegal, rokok ilegal sulit dicatat jumlah pastinya. Keberadaan dan sebarannya meskipun bisa dilacak lebih susah dikendalikan daripada rokok legal. Di laman Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu pada September 2024 saja ada 11 berita terkait rokok ilegal, termasuk pemusnahannya. Sementara dari liputan investigasi Kompas, Ditjen Bea dan Cukai kesulitan melacak keberadaan mesin pelinting rokok yang diimpor, yang bisa digunakan untuk memproduksi rokok ilegal. Upaya mencegah peningkatan konsumsi tembakau di Indonesia kian berat. Mengutip statista penduduk Indonesia berusia 18 hingga 59 tahun, rata-rata menghisap 12 batang rokok per hari. Konsumsi hasil tembakau yang cukup besar itu juga terlihat pada data pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2023 yang dirilis pada Badan Pusat Statistik. Dari pengeluaran Rp1,45 juta per kapita per bulan, 12,79% diantaranya untuk rokok dan tembakau. Sebuah upaya niscaya berhasil baik jika dilakukan dari hulu dan hilir dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.